Baik, selamat datang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di minggu kedua manajemen kota kelas B. Siapa ya yang minggu lalu tanya ke saya, Pak, adakah kemungkinan kita kuliah online lagi? You got your wish. Tapi tentunya kuliah online ini bukanlah kuliah online kali ini bukanlah kuliah online ini bukanlah sesuatu yang kita harapkan sebenarnya. Kalau saya sendiri secara pribadi merasa kalau minggu lalu sudah mulai sedikit nyaman dengan kembali ke kelas, kembali ngelenong di depan di atas panggung begitu, tapi kali ini panggungnya kembali virtual lagi. Semoga situasi ini segera terkendali dan kita bisa bertemu kembali sebagaimana kita lakukan minggu lalu gitu ya, dan semoga siapapun yang terdeteksi positif mereka segera membaik, segera pulih. Amin, amin. Oke. Kita masih baru sekitar separuh peserta ini gitu. Tapi nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang barusan datang, silakan scan QR code di layar untuk menandai presensinya. And bagi mereka yang hatinya berbunga-bunga, sedang berbunga-bunga, Happy Valentine's Day. Oke. Nah, kita jalan aja dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Minggu ini saya ingin menyampaikan instrumen-instrumen atau perangkat dalam manajemen kota. Ada dua instrumen yang kita fokuskan pada perkuliahan kita selama beberapa minggu ke depan ini, yaitu rencana strategis dan rencana aksi. Rencana strategis dan rencana aksi ini saling melengkapi lah, so to say, tapi keduanya punya peran yang berbeda. Kita mulai dengan rencana strategis dulu. Nah, rencana strategis adalah rencana strategis itu sebenarnya sebuah dokumen yang berisikan rencana atau upaya yang terstruktur untuk menyampaikan, mengkomunikasikan keputusan dan aksi-aksi yang membentuk, atau aksi-aksi atau kebijakan, keputusan, aksi yang akan membawa yang akan bisa jadi membawa sebuah organisasi ke tempat yang lebih baik, ke kondisi yang lebih baik. Atau rencana strategis itu juga bisa menjadi sebuah dokumen yang berfungsi sebagai panduan operasional organisasi, panduan operasional panduan operasional kota atau dan lain sebagainya. Dalam konteks manajemen kota, rencana strategis ini berfungsi sebagai panduan untuk mengatasi isu-isu, mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sebuah kota atau sebuah wilayah gitu ya. Manajemen kota, manajemen wilayah gitu. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, kalau kelewatan QR code, karena kelewatan QR code-nya akan saya tampilkan lagi di akhir sesi, so don't worry. Saya barusan saja saya bicara soal rencana strategis dan fungsi rencana strategis tersebut sebagai dokumen, sebagai pegangan, sebagai panduan untuk mengatasi perkara atau persoalan dalam sebuah wilayah atau kota. Tapi sebenarnya aplikasinya sebenarnya luas. Bisa jadi rencana strategis itu bisa
sorry. Rencana strategis itu bisa diaplikasikan atau digunakan untuk dalam konteks organisasi atau bagian dari bagian dari organisasi, bisa juga untuk karena dia sebagai dokumen panduan, dia juga bisa digunakan untuk panduan atau standar operating procedure bagi divisi-divisi tertentu di dalam sebuah organisasi begitu. Kalau di dalam saya kira teman-teman yang aktif dalam himpunan mahasiswa pasti bisa membayangkan bagaimana interaksi, bagaimana komunikasi antar divisi atau intra divisi di dalam himpunan itu berfungsi. Dan ya barangkali kalian punya sebuah dokumen, sebuah rencana yang menjelaskan, yang mengejawantahkan strategi komunikasi atau panduan komunikasi, panduan koordinasi antar divisi dan lain sebagainya. Kalau di dalam lingkup perkotaan atau dalam lingkup pengembangan wilayah, urban and regional development, urban and regional planning begitu. Urban and regional planning, maka biasanya rencana strategis ini memberikan gambaran bagaimana organisasi-organisasi atau bagaimana badan-badan yang mengelola sebuah wilayah itu saling berkolaborasi untuk memenuhi fungsi-fungsi tertentu seperti penyediaan transportasi, pengelolaan kesehatan publik, education, pendidikan, bahkan sampai ke layanan darurat atau emergency services seperti tim SAR dan bagian-bagian lain dari BPBD misalnya. Skala aplikasinya bisa lokal, bisa nasional, bisa sampai transnasional, tergantung dari isu, tergantung dari permasalahan yang diatasi, dan tergantung dari badan-badan apa saja yang terlibat gitu. Nah, sesungguhnya konsep dari rencana strategis, terus kemudian prosedur, perangkat, dan praktek penyusunan rencana strategis atau praktek strategic planning ini itu diawali dari konteks militer, dunia militer lah yang pertama kali menggunakan. Lalu strategic planning ini kemudian berkembang pesat di sektor privat, for profit sector gitu, karena tujuan mereka adalah untuk memaksimalkan sumber daya dan memobilisasi sumber daya semaksimal mungkin, seefisien mungkin untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Strategic planning ini, penyusunan rencana strategis ini baru diadopsi oleh sektor publik itu sekitar 40-an tahun yang lalu. Belum terlalu lama sebenarnya gitu ya. Dan fungsi dari perencanaan strategis atau strategic planning ini, kalau di dalam konteks atau kalau di dalam lingkungan for profit sector itu tadi sudah jelas, to maximize effectiveness, memaksimalkan efektivitas dan untuk meraih keuntungan, untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas dan luaran-luaran lain yang biasanya ditargetkan oleh perusahaan tersebut gitu. Kalau di dalam sektor publik biasanya rencana strategis ini atau idealnya rencana strategis ini adalah untuk menyelaraskan tujuan
tujuan dan sasaran dari masing-masing badan atau masing-masing instansi yang mengelola pertumbuhan kota dan wilayah. Terus kemudian kalau ada rencana strategis, paling enggak setelah rencana-rencana tersebut selaras, mereka semua seia sekata begitu, maka harapannya dengan adanya rencana strategis ini juga ada ada kontinuitas dari proses pembangunan dan pengembangan itu gitu. Jadi tidak nggak terputus gitu. Seringkali dalam prakteknya kalau ganti pemimpin, kebijakannya ganti, strateginya ganti, hanya supaya seolah-olah pimpinan tersebut memiliki visi yang baru, benar-benar baru, dan memiliki prestasi gitu. Tapi makanya saya bilang idealnya rencana strategis ini berfungsi sebagai guideline, berfungsi sebagai panduan yang bisa diikuti oleh 1, 2, barangkali 3 periode kepemimpinan. Jadi ada kontinuitas. Gitu. Jadi, tapi in a nutshell, perencanaan strategis di sektor publik adalah yang satu membantu mereka memastikan apa sih yang harus kita lakukan, mengapa dan bagaimana. Lalu rencana strategis ini juga membantu dalam akuntabilitas atau transparansi. Jadi ketika sebuah lembaga itu kemudian mengkomunikasikan strateginya ke publik, maka publik pun bisa melakukan evaluasi dan monitoring. Tapi ada satu hal yang perlu saya highlight gitu ya. Bahwa strategic planning, perencanaan strategis atau penyusunan rencana strategis itu tidak sama dengan rational comprehensive planning. Rational comprehensive planning itu kan kita mengidentifikasi isu, kita menganalisis data yang relevan dengan isu tersebut dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Jadi ada rasional. Kalau strategic planning tidak selalu demikian. Di dalam artikel yang ditulis oleh Bryson dan kawan-kawan, Getting Strategic About Strategic Planning Research, yang naskahnya, manuskripnya ada di Classroom. Coba kalian lihat di bawah section minggu ini tentang yang bicara soal instrumen manajemen kota. Di dalam folder pustaka, silahkan baca Getting Strategic About Strategic Planning Research. Gitu. Saya kasih rangkumannya aja di sini gitu bagi kalian yang belum membaca. Bagi yang sudah membaca tadi malam kemarin, ya silahkan mengkoreksi saya sambil jalan. Bryson dan kawan-kawan memandang rational comprehensive planning itu sebagai root method. Terus strategic planning itu sebagai branch method atau akar dan cabang. Gitu. Kalau metode akar atau rational comprehensive itu, maka clarification of values atau objectives, sasarannya itu sangat distinct, sangat jelas. Gitu. Lalu perumusan kebijakan itu melalui pendekatan analisis means ends, dalam artian instrumen dan hasilnya apa. Kebijakan itu dipandang sebagai instrumen untuk mencapai hasil akhir, gitu. Means end analysis. Jadi, dan kebijakan yang baik, good policy, itu adalah instrumen yang paling sesuai atau strategi yang paling sesuai untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Gitu.
Analisis yang dilakukan biasanya sangat komprehensif, datanya datanya lengkap, itu aspek-aspek yang dianalisis itu lengkap, gitu, dan sangat-sangat bergantung pada teori-teori yang berlaku, teori-teori yang sudah ada. Kebalikannya, strategic planning atau metode ranting, branch method, cabang atau ranting lah. Branch cabang, ranting itu twig. Jadi metode pendekatan cabang, maka pemilihan tujuan dan analisis yang digunakan serta aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang harus diambil itu biasanya tidak terpisah satu sama lainnya. Mereka saling berkaitan. Strategic planning harusnya mempertimbangkan keterkaitan antar objektif, antar sasaran dan lain sebagainya. Means and analysis-nya terbatas, dalam artian ini bukan terbatas terus kemudian kedalaman analisisnya berkurang gitu, enggak, tapi terbatas dalam artian dia fokusnya ke isu yang ditangani saja, jadi lingkupnya yang terbatas. Limited means and analysis. Good policy atau kebijakan yang baik adalah kebijakan yang disetujui oleh pihak-pihak yang berbeda. Gitu. Lagi-lagi limited analysis, karena dia fokusnya ke satu isu atau satu permasalahan, maka dia lingkupnya lebih terbatas, namun lebih dalam. Ketergantungan terhadap teori tidak terlalu tinggi, tidak setinggi rational comprehensive planning, gitu ya. Karena satu isu dengan isu yang lain barangkali bisa jadi berbeda. Saya sering mengatakan kepada teman-teman saya, kalau kita lagi kumpul bercanda, mereka punya latar belakang akademik yang berbeda-beda, ada yang dari ekonomi, ada yang dari sospol dan lain sebagainya. Kalau udah ketemu, kita sering kali bilang kalau sudah bicara konteks Indonesia ini, maka faktor X itu lebih kental. Gitu. Semua teori yang diajarkan, semua teori barat yang kita pegang, yang kita pelajari di kelas itu dibuang semua. Nah, sebagian besar nggak berlaku. Jadi ketergantungan terhadap teori, khususnya kalau kita bicara konteks plus 62 ini, maka reliance on teorinya nggak terlalu tinggi. Kecuali kalau teori tersebut memang berasal dari dalam negeri sendiri, gitu. Intinya sebenarnya reduce reliance on theory, ya, karena situasinya fleksibel, konteksnya berbeda-beda. Kalau kita bicara soal sebenarnya Bryson dan kawan-kawan ini tidak benar-benar membedakan antara rational comprehensive planning dan strategic planning secara saklek, begitu ya. Karena pada akhirnya kalau kita bicara strategic planning maupun comprehensive planning, sebenarnya kedua metode ini bisa jadi saling berhubungan, dan kita sendiri entah kita sadari atau enggak, gitu ya, seringkali kita akan bolak-balik antara kedua pendekatan ini. Jadi khususnya dalam sektor publik, gitu ya, rencana strategis itu sebenarnya bukanlah satu entitas atau sesuatu yang berdiri sendiri, gitu. Tapi rencana strategis itu sebenarnya terdiri atas beberapa konsep, beberapa prosedur, beberapa instrumen dan praktek-praktek yang diramu sedemikian rupa, diramu dengan cara yang berbeda untuk menghasilkan pendekatan yang berbeda juga untuk mengatasi permasalahan
mengatasi permasalahan yang ada. Bahkan kalau ambil penggalan ini, consists of a set of concepts, procedures, tools, and practices that combine in different ways. Kalau kita ambil penggalan kalimat ini ya, di dalam artikelnya, namanya dimulai dengan F, artikelnya terbitan tahun 2003. 2003, sorry. No, saya lupa tahun terbitannya apa, tahun terbitannya berapa. Tapi yang di dalam artikel yang judulnya The Fall and Rise of Strategic Planning, ada juga di Classroom. Penulisnya mengatakan kalau strategic planning itu sebenarnya adalah ramuan dari konsep, prosedur, instrumen yang sudah ada. Bukan suatu hal yang benar-benar baru, tapi merupakan sintesis dari perangkat, sintesis dari konsep, ide-ide, gagasan, visi dan misi yang sudah ada, yang diramu dengan cara yang berbeda untuk menghasilkan approach atau pendekatan yang berbeda, yang baru, gitu, yang baru dalam tanda kutip. Istilah marketingnya itu adalah newly reintroduced. Bukan newly introduced, tapi newly reintroduced. I hope that doesn't make sense. Tapi ada lagi-lagi di dalam The Fall and Rise of Strategic Planning itu, para penulisnya meng-highlight. Ini artikel lama deh, belum ada tahun 2000-an. Tapi di dalam artikel tersebut, para penulisnya menuliskan ada 3 fallacies. Fallacies itu bukan kelemahan saja. Fallacies, ada 3 kesalahan yang harus kita waspadai. Ada 3 hal yang harus kita waspadai lah. Yang pertama adalah prediction, detachment, kemudian formalisasi. Minggu lalu saya pernah mengatakan, kita lihat prediksi dulu. Minggu lalu saya pernah mengatakan kalau perencanaan wilayah dan kota itu jauh lebih kompleks daripada rocket science, gitu ya. Karena kita bekerja dengan memprediksikan tren dari angka-angka statistik, gitu ya. Dan karena kita bekerja dengan data statistik dan kita berupaya untuk memprediksi, gitu, maka rencana-rencana yang kita hasilkan itu, suka atau enggak, itu cenderung memiliki tingkat akurasi yang sedang atau bahkan rendah. Rencananya nggak seberapa akurat. Karena apa rencana itu nggak akurat? Selain karena kita prediksi, poin yang pertama adalah there is no pause button. Selagi rencana tersebut kita kembangkan, dunia terus berputar mengelilingi matahari, bumi terus berputar. Jadi konteks situasinya itu terus berubah, dinamis sekali. Padahal kita merencanakan fenomena yang kita amati hari ini atau yang kita amati beberapa tahun terakhir. Ini bagaimana dengan beberapa tahun ke depan? Ya, kita hanya bisa memprediksi, ya kan? Sehingga rencana itu nggak akurat. Gitu. Prediksi itu lagi, atau perakiraan itu lagi, forecasting, ya. Perakiraan seperti halnya cuaca. Gitu. Well, kalau kita bicara cuaca, cuaca itu masih bisa diprediksi. Ada beberapa pola yang memang bisa kita prediksi. Cuaca musim panas, kalau di tempat yang 4 musim, musim panas kira-kira ya bulan sekian sampai sekian, musim dingin bulan sekian sampai sekian, itu masih bisa diprediksi. Tapi bagaimana dengan
bagaimana dengan tren atau perkembangan teknologi? Kontinuitas sebuah teknologi, kontinuitas sebuah teknologi, kontinuitas sebuah produk yang berimplikasi terhadap terhadap kota, terhadap pengembangan kota, pengembangan wilayah, itu nggak bisa kita prediksi. Sebuah metode analisis gitu ya, barangkali ada yang memperkenalkan metode analisis yang baru gitu. Wah, ini memiliki tingkat akurasi bla 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 bla, semua rame-rame berbondong-bondong mengadopsi. Beberapa tahun kemudian ternyata metodenya itu punya banyak celah, metodenya punya banyak kelemahan, ternyata tidak diadopsi lagi. Jadi technological continuity atau discontinuity itu nggak bisa kita prediksi. Sama kayak tren busana. Tren busana, bisakah kita memprediksi berapa lama tren busana itu berlangsung? Bisakah kita memprediksi berapa lama tren pengembangan perumahan itu berlangsung? Pengembangan tipologi rumah tertentu itu berlangsung. Beberapa dekade yang lalu yang sedang tren setidaknya di Jawa Timur dan sekitarnya adalah rumah-rumah bergaya Mediterranean. Pokoknya apapun produk perumahan apapun yang dilabeli Mediterranean itu pasti laku. Kalau sekarang barangkali modern minimalis itu yang berlaku. Tapi tren-tren seperti itu, ya kalian bayangkan sendiri tren-tren dalam perencanaan seperti apa gitu ya. Apapun itu ya, kalau sudah ada embel-embelnya tren itu pasti susah diprediksi kontinuitas atau diskontinuitasnya, kapan dia akan berakhir. Gitu. Dan kita perlu mempertimbangkan itu dalam ketika kita melakukan perencanaan strategis. Karena kita sangat-sangat bergantung pada prediksi ini. Kita perlu menyadari bahwa tidak ada tombol pause itu. Pause itu nggak ada. Pause itu nggak ada, dan kita nggak bisa memprediksi. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita prediksi. Gitu. Oleh sebab itu, rencana itu nggak bisa kita buat rigid. Kalau kita buat rigid dengan tujuan untuk meningkatkan akurasinya, nah, impossible. Lalu detachment. Kita sering kali melihat di awal sebuah dokumen itu ada namanya executive summary. Barangkali selain itu barangkali kalian juga pernah melihat yang namanya market research report, laporan riset pasar. Dan barangkali kalian juga, dan saya yakin kalian juga sudah sering melihat data sensus yang sudah dikemas oleh badan statistika kita gitu. Nah, laporan-laporan seperti ini atau data-data yang sudah dirangkum seperti ini itu adalah input yang sangat berharga, dan itu sangat membantu kita dalam hal efisiensi. Karena kita nggak perlu mengumpulkan data secara langsung gitu ya. Oh, sudah ada yang merangkum kok gitu. Tapi kadangkala data yang sudah dikemas pre-packaged data gitu ya, dalam bentuk tabulasi dalam bentuk hasil analisis atau hasil rekapitulasi data sensus atau laporan riset pasar itu tadi gitu. Itu ibaratnya kalau kita mengkonsumsi itu gitu, kadang-kadang data tersebut ibarat makanan yang sudah dikunyah terlebih dahulu oleh orang lain. Gitu ya. Data itu perlu
data itu perlu diendapkan terlebih dahulu sebelum data itu bisa kita konsumsi. Ya ibaratnya kalau kita minum kopi tubruk gitu, ampasnya perlu kita endapkan terlebih dahulu sebelum kita bisa menikmati kopinya. Market research report, statistical atau census data report itu juga seperti itu. Itu adalah kopi tubruk yang ampasnya sudah diendapkan tadi. Executive summary dan report-report seperti itu, walaupun mereka meningkatkan efisiensi waktu dalam hal akses ke data, tapi kalau kita terlalu bergantung pada secondary report atau data sekunder semacam itu, maka kita berisiko jatuh ke dalam lubang atau jatuh keblowok ke dalam masalah detachment tadi. Kita jadi terdiskoneksi dari kita jadi terputus dari konteks atau dari kondisi lapangan yang sedang berlangsung begitu. Jadi executive summary, market research report, dan laporan-laporan lainnya yang sudah mengolahkan data terlebih dahulu untuk kita, itu bagus untuk memberikan kita gambaran. Oke, kira-kira situasinya seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ketika kita akan merumuskan rencana strategis yang sesungguhnya, idealnya kita menentukan atau idealnya kita memanfaatkan data, informasi, baik yang bentuknya tangible maupun intangible. Tangible data adalah data, barangkali adalah data numerik yang kita kumpulkan dari survei secara langsung, gitu ya. Intangible data atau intangible information seperti gosip atau rumor itu bisa kita anggap sebagai data yang intangible. Mengapa kok kita harus mempertimbangkan data-data yang informasi yang tangible maupun intangible, ya supaya kita memperoleh gambar komprehensif, gitu ya. Kalau data yang tangible itu memberikan kita data kuantitatif yang terukur, maka data informasi yang intangible itu bisa memberikan pandangan ke dalam persepsi masyarakat, perspektif mereka, bagaimana mereka memandang sebuah fenomena dan lain sebagainya. Lubang perangkap berikutnya adalah formalization. Kita terbiasa dengan proses formal atau urutan sequence yang rational sequence dari analisis, dari data collection ke analisis, terus kemudian hasil analisis itu kita masukkan ke dalam mesin birokrasi yang akan membawanya melalui prosedur administratif untuk kemudian diambil keputusan rencana aksinya bagaimana. Jadi dari analisis sampai ke eventual action itu hasil analisisnya itu melalui proses administratif itu tadi. Itu adalah yang dimaksud dengan formalisasi. Nah, tapi kalau kita lihat tadi saya ilustrasikan prosesnya adalah analisis, proses administratif, prosedur administratif, lalu aksi. Tapi kalau kita bicara soal strategy making atau perumusan strategi sebagai proses belajar, as a learning process gitu, maka proses belajar ini bisa jadi berjalan di arah yang berlawanan, ke arah yang berlawanan. Aksinya dulu, lalu aksi tersebut kita refleksikan kembali terhadap prosedur administratif, yang lalu kita refleksikan kembali ke analisis, gitu ya.
Jadi reverse engineering lah. Ada satu kalimat yang saya suka banget. Saya pernah baca di apa? Saya pernah baca di tulisan di salah satu artikel yang saya upload itu. We think in order to act to be sure, but we also act in order to think. Jadi strategic planning sebagai strategic planning kalau kita pandang sebagai learning process, dan harapan saya urban planning, urban management, dan kalau kalian terjun ke nanti ketika kalian terjun ke dunia planning, ke dunia planning profesional, maka saya harap itu akan terus menjadi proses lifelong learning gitu. Dan strategy making juga bisa kita pandang sebagai sebagai proses belajar bagi kita, proses belajar bagi organisasi. Nah, walaupun proses formal itu adalah bagian yang integral dari apa yang kita lakukan sehari-hari nantinya, gitu, bagi yang kalian lakukan nantinya. Gitu. Tapi kita punya kewajiban moral, kita punya moral obligation untuk mengingatkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses formal ini, mengingatkan mereka akan proses pembelajaran akan proses belajar ini tadi. We think in order to act to be sure, but we also act in order to think. Jadi kadang kita lupa kalau proses formal itu tidak selalu dapat mengatasi masalah. Karena apa? Ya karena there is no pause button. Nggak mungkin isu atau permasalahan itu kita pause, tunggu dulu, gitu ya. Rencananya, kebijakannya nanti diformalisasi tanggal 15, nggak bisa. Diformalisasi tanggal 15, tinggal nunggu tanda tangan kepala ini molor tanggal 30. Sementara isunya terus berlangsung. So formal systems often make things worse. Seringkali begitu. Jadi kalian perlu menyadari itu, bahwa proses formal itu ada, dan proses formal itu perlu. Tapi proses formal itu bukanlah solusi. Ya. Formal system itu diperlukan untuk transparansi, formal system itu diperlukan untuk accountability, gitu. Tapi formal system itu tidak bisa mengatasi sebuah isu atau permasalahan. Gitu. Terus kalau berikutnya kita bicara soal keterukuran atau soal pengukuran outcome dari atau kinerja dari sebuah rencana strategis. Mengukur outcome khususnya di sektor publik itu agak gampang susah, gitu ya. Kinerja di dalam sektor publik itu seringkali sulit untuk dioperasionalisasikan. Kalau kita lihat bercermin pada lembaga-lembaga pemerintahan yang diselenggarakan untuk mengelola pengembangan wilayah dan kota, masing-masing punya tupoksi yang berbeda-beda, masing-masing punya indikator kinerja yang berbeda-beda. Sulit sekali untuk menentukan satu instrumen atau satu metode pengukuran kinerja yang sifatnya universal. Nah, kenapa saya sampaikan hal ini? Karena di dalam rencana strategis, di dalam rencana aksi, kita akan berupaya menyatukan
kita berupaya menyatukan, kita berupaya menggabungkan berbagai macam lembaga, berbagai macam instansi untuk untuk berkolaborasi dan bersama-sama berupaya untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam lingkup perkotaan, dalam lingkup wilayah, dan seterusnya. Dan masing-masing instansi ini, masing-masing lembaga ini, masing-masing stakeholder, masing-masing aktor ini itu punya indikator kinerja, indikator performance indicator yang berbeda-beda. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengukur atau mengukur tingkat keberhasilan sebuah rencana strategis. Nah, ada setidaknya 4 faktor yang menentukan keberhasilan sebuah rencana strategis. Strategic planning success factors. Pada dasarnya dalam sektor publik rencana strategis itu bergantung pada 4 faktor ini. Yang pertama adalah kapasitas. Bagaimanapun juga sektor publik perlu organisasi-organisasi yang bergerak di dalam sektor publik perlu memiliki kapasitas untuk menyusun rencana strategis. Itu satu. Kapasitas di sini meliputi apa saja? Kapasitas ini meliputi technical capacity. Technical capacity, ya, skill, kemudian sumber daya yang diperlukan untuk menyusun dan mengoperasionalisasikan, menyusun dan melaksanakan rencana strategisnya. Dan semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, maka semakin kompleks pula rencana strategisnya, semakin kompleks pula, semakin tinggi pula tuntutan kapasitasnya itu. Sumber daya yang dimaksud di sini ya sumber daya manusia, sumber daya kapitalnya, financial capacity, technical knowledge, technical capacity. Technical capacity-nya adalah kemampuan mereka untuk kemampuan sektor publik, kemampuan lembaga-lembaga di sektor publik untuk mengumpulkan, menganalisis data dan untuk menentukan solusi yang potensial, solusi yang berpotensi untuk menyelesaikan masalah. Tapi Pak, barangkali kalian ada yang berpikir, di antara kalian ada yang berpikir, tapi Pak, bukankah hal-hal seperti itu diserahkan oleh lembaga-lembaga publik, sektor publik itu kepada para konsultan? Yes. Tapi begini. Para konsultan yang menyediakan jasa konsultansi itu memang mereka eksis gitu untuk membantu menjembatani dan membantu meningkatkan kapasitas teknis itu tadi. Karena kita juga menyadari bahwa saya juga sadar bahwa lembaga-lembaga yang bergerak di sektor publik ini tidak mungkin melakukan semuanya in-house. Ada beberapa hal yang harus mereka delegasikan, ada beberapa hal yang harus mereka delegasikan. I can't think of a better word. Yang mereka delegasikan ke pihak-pihak lain, kepada konsultan itu tadi. Karena barangkali mereka punya financial capacity, financial resources-nya gitu ya. Tapi mereka tidak punya technical capacity-nya. Dan untuk membangun technical capacity itu mereka butuh waktu yang lama. Jadi ya sudahlah, disubkonkan aja, kita yang mengawasi. And thank goodness for that, gitu. Karena kalau nggak begitu ya, maka kita tidak akan memiliki sustainability dalam perprojekan. Success factor berikutnya adalah leadership. Bagaimanapun juga leadership di sini tidak selalu berarti atasan, kepala, badan, bla bla bla, itu enggak.
nggak selalu itu, atau kepala divisi apa gitu, enggak. Leadership di sini adalah pihak manapun yang punya inisiatif gitu. Walaupun dalam kenyataannya, kalau kita punya inisiatif dan kita ingin menjalankan inisiatif tersebut gitu ya, kalau kita bergerak dalam sektor publik, maka ada prosedur-prosedur formal yang harus dilalui sebelum inisiatif tersebut bisa dioperasionalkan. Kembali lagi ke sini, formalisasi. Karena like it or not, dunia perencanaan formalisasi ini. Barangkali for profit sector atau private sector juga memiliki mekanisme-mekanisme formal ini, tapi biasanya mereka tidak seruwet, not as tedious, tidak seruwet dan tidak sekompleks di sektor publik gitu. And remember, formal systems often make matters worse. Leadership. Perlu ada person in charge yang bisa membawa dan bisa memberikan contoh kepada subordinatnya agar dan memastikan agar rencana strategis yang dihasilkan itu berhasil. Yang ketiga adalah partisipasi dari semua stakeholder, dari semua lapis, dari semua aktor yang berkepentingan dalam permasalahan tersebut, baik itu lembaga pemerintah, baik itu LSM, baik itu dan aktor-aktor lain yang mewakili masyarakat dan masyarakat secara umumnya gitu. Partisipasi ini tentunya sangat krusial dalam menentukan keberhasilan sebuah rencana strategis, karena aktor-aktor inilah yang pada akhirnya melaksanakan rencana tersebut di lapangan gitu. Kemudian integrasi di sini integrasi antar lembaga, integrasi antar aktor, dan integrasi rencana strategis ini dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Integrasi dengan rencana-rencana lainnya yang sudah dihasilkan terlebih dahulu. Pak, integrasi ini apakah sama dengan konformi, apakah sama dengan kompromi atau conformity? Enggak. Integrasi di sini berarti mengambil atau bercermin pada kelebihan dan kekurangan kebijakan yang terdahulu, kemudian mengusulkan perbaikan ke depannya seperti apa. Jadi bukan conformity. Oh, tapi menurut framework yang sudah ada kita tidak bisa melakukan ini. No. Kalau aksi yang diusulkan itu tidak didukung oleh kerangka kebijakan yang terdahulu, berarti apakah rencana aksinya yang perlu dirubah atau kebijakan yang perlu dirubah? Nah, tergantung cost and benefit analysis kalau sudah kayak gitu. Kalau manfaat yang diberikan oleh aksi yang diusulkan itu lebih besar daripada lebih besar manfaat daripada mudorotnya begitu. Maka kerangka regulasi yang sebelumnya yang perlu dirubah, yang perlu disesuaikan. Atau kalau belum ada aturannya, berarti kalian tidak melanggar aturan. So it should be fine. Tapi integrasi yang dimaksud adalah seperti itu. Jadi bukan berarti rencana strategisnya itu harus berkompromi dengan legal framework yang ada. Karena lagi-lagi legal framework yang ada itu adalah hasil dari proses formal yang saya sebutkan sebelumnya, gitu ya. Dan proses formal itu kan dari kita sendiri, gitu kan. Otomatis ya kita harusnya bisalah merubah itu. Kita merubah mindset, kita merubah proses formal, dan hasilnya adalah integrasi yang lebih baik. Next.
kita akan bicarakan sedikit soal planning, plans, and planners. Gitu. Satu hal yang ingin saya highlight adalah kalimat yang di bawah itu, strategies cannot be created by analysis, but their development can be helped by it. Maksudnya apa? Oh, there's a bug in my water. Maksudnya adalah hasil analisis atau output dari analisis yang kita lakukan itu tidak bisa langsung diadopsi sebagai sebuah strategi. Tapi strategi itu atau proses pengembangan strategi itu terbantu atau dibantu oleh output dari analisis yang kita lakukan. Lagi-lagi analysis and planning itu analisis saja atau perencanaan semata itu tidak bisa menghasilkan strategi. Tapi perencanaan itu proses perencanaan itu bisa membantu memprogram strategi tersebut dan membantu operasionalisasi strateginya. Gitu. Dan dalam proses pemrograman strategis ini atau strategic programming ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah kodifikasi, elaborasi, lalu yang ketiga adalah konversi. Sebentar. Oke, kodifikasi yang pertama, langkah pertama dalam strategi programming yaitu kodifikasi atau codification. Kodifikasi di sini maksudnya adalah mengklarifikasi dan mengelaborasi strategi yang sudah ada. Kita perlu membaca ulang, mendokumentasikan ulang, kemudian mengklarifikasi dan menstrukturisasi, mengelaborasi strategi-strategi yang sudah ada. Dan karena strategi-strategi yang sudah ada, visi dan misi yang sudah ada itu biasanya dihasilkan oleh pihak-pihak yang lain selain pihak-pihak selain kita, gitu ya. Maka kita perlu menginterpretasikan dengan hati-hati, gitu ya. Dan kita perlu memperhatikan nuance atau konteks yang berlaku saat strategi yang terdahulu itu dihasilkan. So, codification. Kalau kita bicara dalam konteks analisis kualitatif, maka codification ini sama dengan coding. Kita melakukan melakukan proses transkrip dan coding. Codification ini sama. Kita mengambil rencana-rencana strategis yang sudah ada, strategi-strategi yang sudah ada. Barangkali kita juga mengambil best practice dari tempat-tempat lain yang memiliki kasus serupa, lalu kita kodifikasi, kita dokumentasi, kita transcribe dalam tanda kutip, lalu kita kodifikasi. Kita cari benang merahnya, kita cari tema-temanya dan sebagainya. Lalu kita elaborasikan hasil kodifikasi itu tadi menjadi draft atau rumusan awal dari strategi yang ingin kita tawarkan. Gitu. Lalu setelah itu masuk ke tahap conversion. Sebelum kita menawarkan strategi itu, rumusan awal dari strategi itu perlu kita refleksikan terhadap konteks yang ada, konteks yang kita hadapi saat ini, dan bagaimana strategi tersebut akan mempengaruhi konteks itu. Implikasinya apa?
adakah implikasi sosialnya, adakah implikasinya terhadap organisasi kita, adakah implikasinya secara legal, adakah implikasinya secara sosial, adakah implikasinya secara ekonomi, adakah implikasi secara implikasi terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Barangkali setelah kita mempertimbangkan dampak implikasi dari hasil elaborasi itu, kita perlu kembali ke tahap elaborasi lagi. Oh, ternyata ada kemungkinan dampak ekonomis. Oh, ternyata ada kemungkinan dampak lingkungan. Oh, ternyata ada kemungkinan dampak ini. Kembali lagi ke proses elaborasi. Adakah cara untuk mengatasi atau meminimalisir implikasi tersebut? Terus kemudian kembali lagi ke conversion. Bagaimana dengan pendekatan yang sekarang gitu? Masih adakah kemungkinan dampak buruk terhadap sosial, ekonomi, lingkungan dan lain sebagainya? Kalau masih ada, kembali lagi ke elaborasi, barangkali kembali lagi ke kodifikasi, mencari lagi strategi yang lain untuk melengkapi itu, untuk melengkapi atau mengatasi dampaknya dan seterusnya. Dan itu terus sampai dihasilkan, sampai kita memperoleh outcome yang bisa kita sepakati bersama sebagai output yang terbaik gitu. Output yang terbaik adalah output yang paling memungkinkan, output yang disepakati bersama gitu. Nah, perlu kita sadari bahwa perumusan strategi dan program itu adalah hal yang sifatnya non rutin. Karena dia munculnya kalau ada permasalahan, kalau ada isu, perlu kita rumuskan strateginya, kodifikasi, elaborasi, konversi. Itu adalah hal yang non rutin. Dan di dalam lingkup manajemen kota, dalam konteks manajemen pengembangan wilayah, dalam konteks organisasi manapun, ada beberapa hal yang sifatnya rutin, misalnya budget and objectives, sumber daya, resources, dan sasaran-sasaran organisasional yang lainnya. Itu sifatnya rutin, sudah jelas. Dan kadang-kadang strategi yang dihasilkan itu akan berdampak pada reorientasi dari tujuan organisasi, atau setidaknya reorientasi terhadap sasaran organisasi. Barangkali anggaran organisasi perlu disesuaikan untuk mengakomodasi strategi yang ditawarkan. Barangkali ada kebijakan, ada policy, ada SOP, Standard Operating Procedure yang harus diubah, yang harus diadaptasi untuk mengakomodasi strategi yang ditawarkan. So, ini sifatnya resiprokal, tapi setidaknya verifikasi, elaborasi, dan konversi ini, ya kita harus menyadari bahwa itu akan ada dampaknya terhadap budget dan objektif dari sebuah organisasi. Dan kalau kita bicara konteks planning, maka lembaga organisasi yang terlibat itu macam-macam, aktor yang terlibat itu macam-macam, dan mereka punya budget dan punya objektif yang berbeda-beda. Next, plans. Kalau tadi planningnya, sekarang plans, strategic plans ya bagaimana? Salah satu output dari strategic planning adalah sebuah strategic plan. Sama halnya dengan spatial plan, strategic plan itu juga strategic plan itu adalah sebuah media untuk mengkomunikasikan strategi itu tadi. Dan strategic plan itu kemudian menjadi instrumen atau menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan,
untuk memonitor bagaimana kita akan mewujudkan strategi tersebut. Lalu rencana itu juga menjadi instrumen yang bisa kita gunakan untuk memperoleh dukungan, baik dukungan tangible maupun intangible dari aktor-aktor yang berada di luar atau yang secara tidak langsung akan terdampak oleh rencana strategis tersebut. Influential outsider ini bisa jadi aktor yang berada di luar lingkaran pertama atau yang berada di lingkaran kedua, yang memiliki keterkaitan tidak langsung dalam strategi tersebut atau memiliki keterkaitan tidak langsung dalam fenomena yang akan kita tangani. Tangible support berupa skill, berupa sumber daya, financial resource atau human resource yang disumbangkan atau dipinjamkan untuk mewujudkan strategi yang ditawarkan. Intangible support berupa input misalnya berupa input dari masyarakat. Mereka mengomentari strategi atau mereka mengomentari implementasinya dalam sosmed misalnya. Itu berupa intangible support sebenarnya, dan itu bisa kita manfaatkan untuk mengukur secara kualitatif bagaimana persepsi masyarakat, bagaimana persepsi stakeholder terhadap rencana yang kita tawarkan, gitu. Lalu peran kita sebagai planner itu seperti apa dalam konteks manajemen kota ini? Well, perencana atau planner itu setidaknya ada tiga peran dalam urban management ini, khususnya dalam perencanaan strategis ini. Planners adalah strategy finders. Planner sebagai strategy finder atau sebagai penentu strategi. Kita mengeksplorasi pola-pola yang terbentuk gitu di lapangan. Bagaimana sih pola-pola yang terbentuk di lapangan itu? Lalu kita kubah pola-pola itu untuk menemukan perspektif baru dalam melakukan hal yang perspektif baru untuk mengatasi persoalan. Planner sebagai analis, sebagai tukang analisis. Saya kira kalian sudah familiar dengan istilah ini gitu. Kita mengumpulkan data, kita kemudian menganalisis data itu untuk kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Lalu peran seorang planner yang ketiga adalah sebagai katalis, sebagai pemicu diskusi yang mendorong pihak-pihak yang berkepentingan itu untuk memikirkan masa depan atau memikirkan solusi-solusi yang kreatif lah gitu. Bagaimana kita bisa melakukan itu sebagai katalis gitu. Kadang-kadang kita melakukan itu bukan dengan menyajikan solusi yang baru. Enggak. Kita sebagai katalis justru menanyakan pertanyaan yang di luar dugaan para manajer gitu, yang di luar dugaan para stakeholder gitu. Intinya kita menanyakan pertanyaan yang benar.
Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan pihak ini? Bagaimana dengan pihak itu? Dan lain sebagainya. No, sayangnya saat ini saya belum kebayang, contoh katalis itu gitu. Saya coba cari dari pengalaman kegiatan terdahulu, tapi can't seem to find anything at the moment. Mintzberg, itulah nama penulis artikel The Fall and Rise of Strategic Planning. Mintzberg. Saya ingat dia publikasi lama, tapi masih sangat-sangat relevan untuk konteks strategic planning secara umum gitu. Mintzberg mengatakan sometimes strategies must be left as broad visions, not precisely articulated to adapt to a changing environment. Lagi-lagi mengapa beliau mengatakan demikian, mengapa beliau mengatakan bahwa strategi itu sudah dibiarkan seluas-luasnya, seuniversalnya gitu. Supaya kita bisa mengadaptasikannya, mengadopsinya ke dalam lingkungan yang dinamis. Mengapa demikian? Karena Mintzberg lah yang menggagas ini, bahwa kita nggak bisa melakukan perkiraan secara komprehensif. Kita nggak bisa forecasting kontinuitas atau diskontinuitas itu tadi. Kita nggak bisa secara akurat memprediksi. Itu yang bisa saya sampaikan tentang teori dan konsep strategic planning. Lalu bagaimana kita melakukan strategic planning? Well, salah satu cara untuk melakukan strategic planning adalah dengan menggunakan perangkat atau tool berupa SWOT analysis. Nah, saya yakin kalian sudah cukup familiar dengan matriks SWOT ini, gitu. Barangkali selain menggunakan SWOT, kalian juga bisa menggunakan perangkat-perangkat lainnya atau instrumen lainnya untuk mencari pertama-tama untuk mencari akar permasalahan, misalnya root cause analysis bisa dilakukan itu. Semester 6 kan, kalian juga mengambil pengembangan masyarakat toh. Ya, saya kira di dalam pengembangan masyarakat itu, atau mungkin sudah mengambil pengembangan masyarakat di semester sebelumnya atau di tahun sebelumnya, tapi di dalam Pengmas itu kalian akan mengeksplorasi pemanfaatan SWOT, penggunaan root cause analysis dan lain sebagainya. Dan saya kira apa yang kalian pelajari di dalam Pengmas itu bisa juga kalian manfaatkan di dalam manajemen kota ini. Enough of strategies. Lalu bagaimana kita bisa mengoperasionalkan strategi yang dihasilkan? Kita tiba ke yang namanya action plan, rencana aksi. Rencana aksi adalah langkah-langkah yang harus ditempuh, atau tugas-tugas atau sasaran-sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan sebuah strategi atau untuk memastikan keberhasilan sebuah strategi. Saya mengambil atau memformulasikan langkah-langkah penyusunan rencana aksi ini dari publikasi Young and Fawkes yang berjudul The Cape Action Plan for the Environment. Publikasi ini ada juga di Classroom untuk kalian baca. Tapi Cape Action Plan for the Environment ini memiliki setidaknya 5 tujuan. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi prioritas konservasi,
Yang kedua adalah untuk merumuskan strategi jangka panjang for biodiversity conservation, untuk konservasi keragaman hayati. Lalu yang ketiga adalah untuk merumuskan rencana aksi 5 tahun ke depan serta program investasi untuk mendukung upaya konservasi. Yang keempat, mengidentifikasi sumber-sumber potensial untuk memperoleh funding, untuk memperoleh pembiayaan untuk aktivitas-aktivitas di dalam action plan tersebut. Dan yang kelima adalah untuk melibatkan stakeholder-stakeholder utama, stakeholder kunci secara meaningfully itu ya apa ya ngomongnya cara Jawane ya, melibatkan mereka secara efektif di dalam proses konservasi tersebut. Dari publikasi ini, saya nggak perlu terjun ke secara detail ke dalam studi kasus ini, gitu ya. Dari ini saya memperoleh 8 langkah untuk merumuskan rencana aksi. Yang pertama adalah define project goals, yang kedua define project objectives, define action steps, define and prioritize action items, yang kelima define roles and responsibilities, lalu alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir ke-8 adalah set sebuah timeline. Yang pertama adalah project goals atau tujuan dari sebuah project, tujuan dari sebuah kegiatan. Goals atau goals ini adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari sebuah strategi. Jadi kembali lagi bercermin pada strategic planning yang sebelumnya. Strategic plan-nya itu tujuannya apa sih? Apa sih tujuan yang telah disepakati atau yang disampaikan dalam strategic plan tersebut? Lalu objektif atau sasarannya adalah deliverable. Deliverable itu adalah output. Outputnya itu apa? Output yang diharapkan itu apa? Kemudian milestone yang harus dicapai itu apa saja? Yang perlu dicapai, yang perlu dihasilkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kalian semester lalu ambil Medlit bukan? Ya Medlit sama lah, tujuan sama sasaran. Tujuan utamanya itu apa? Sasaran itu adalah breakdown dari tujuan-tujuan tersebut. Sama di sini juga kayak gitu. Sasaran utama proyeknya itu apa? Kemudian di breakdown lagi. Tujuan utamanya itu apa? Kemudian di breakdown menjadi sasaran-sasaran yang lebih kecil. Milestone itu apa? Kalau dalam Medlit itu research milestone. Kalau di sini adalah project milestone-nya itu apa? Action steps itu adalah breakdown atau breakdown dari langkah kedua project objective. Jadi dari sasaran itu kemudian di breakdown lagi menjadi sub sasaran gitu. Yang berisi aktivitas yang harus dieksekusi atau tugas-tugas yang harus dieksekusi untuk menghasilkan project deliverable di dalam atau project objektif itu tadi. Yang keempat, identifikasi dan prioritasisasi dari action steps. Mana yang lebih utama? Saya kira langkah 2, 3, dan 4 ini saling berkaitan lah. Gitu. Mana sih sasaran prioritas? Mana sih tugas prioritas dan lain sebagainya. Roles and responsibilities, jelas siapa saja aktor di dalam proyek tersebut, bagaimana sih peran-peran mereka, tugas mereka apa saja, terus bagaimana mereka berkontribusi terhadap proyek tersebut, bagaimana mereka bisa mendorong proyek tersebut agar tujuan utama itu tercapai dan sebagainya. So, peran dan kewajiban mereka itu apa? Alokasi sumber daya, bagaimanapun juga rencana apapun
rencana strategis, rencana aksi apapun itu pasti membutuhkan sumber daya finansial, sumber daya teknis, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Kalau kita sudah mengidentifikasi project objectives, action steps, terus kemudian peran dari masing-masing stakeholder, maka kita bisa mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh masing-masing stakeholder. Sumber daya apa yang mereka bawa, yang mereka miliki. Masing-masing stakeholder itu pasti juga punya resources yang inherent. Mereka punya kapasitas, mereka punya technical capacity, mereka punya financial capacity, dan berapa proporsi dari technical capability atau financial capability itu yang mereka bawa untuk ke dalam kolaborasi ini untuk mencapai tujuan utama dari proyek tersebut. Kemudian monitoring and evaluation. Untuk monitoring dan evaluation ini, setiap action plan itu perlu dimonitor, perlu dievaluasi secara periodik, secara terus-menerus. Dan maka di dalam proses untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi ini, kalian perlu menetapkan objektif yang sifatnya SMART, SMART, SMART. Dan SMART itu sendiri sebenarnya adalah kependekan dari spesifik, S-nya itu spesifik, M-nya itu measurable, A-nya itu attainable, R-nya itu relevant, dan T-nya itu timely. If you can't catch all that, SMART itu S-nya adalah spesifik, M-nya adalah measurable, A-nya itu attainable, lalu R-nya itu relevant, dan yang terakhir T, timely. SMART, S-M-A-R-T, specific, measurable, attainable, relevant, and timely. Idealnya project objectives dan project goals itu seperti itu, SMART. Yang terakhir adalah set timeline. Kita perlu bisa mengestimasi berapa sih durasi, berapa lama strategi ini berlaku, berapa lama proyek ini akan berlangsung. Maka kita perlu untuk set timeline-nya. Dan timeline ini juga bergantung pada berapa lama masing-masing objektif itu atau masing-masing sasaran itu bisa dicapai. Dan ketika kita sudah memastikan berapa lama masing-masing objektif itu bisa dicapai, maka kita punya yang namanya project timeline. Kurang lebih seperti ini. Project timeline. Saya punya contoh action plan. Tapi action plan ini bisa jadi berbeda-beda tergantung dari rencana strategisnya apa, terus kemudian tergantung dari isu atau permasalahan yang ingin diatasi, yang ingin ditangani gitu. Tapi paling nggak dalam draft action plan atau dalam matriks action plan ada goal-nya, tujuan utama itu apa, sasaran pertama, sasaran kedua, sasaran ketiga, dan kemudian strategi untuk mencapai sasaran pertama, tasks atau assignment atau activities yang harus langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai atau mewujudkan sasaran pertama. Persons responsible, PIC, actor, stakeholder, apapun namanya istilahnya, kemudian resource requirement, timeline, kemudian untuk indikator dan instrumen evaluasinya seperti apa. Bagaimana kita bisa mengevaluasi kinerja dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa memonitor ketercapaian dari masing-masing objektif itu tadi. 2 seconds. There are bugs. Goodness me, I'm not drinking that. Okay.
minggu depan saya kemarin diingatkan bahwa SAP belum ada SAP gitu ya, di dalam classroom. Well, tadi malam sudah saya unggah gitu. SAP-nya memiliki tampilan yang sedikit berbeda gitu, karena SAP yang sekarang saya sesuaikan dengan bentuk evaluasi yang saya rencanakan gitu. Minggu depan adalah presentasi atau pengenalan studi kasus ke dalam kelas. Minggu lalu saya menyampaikan kalau model evaluasinya adalah project based evaluation, yaitu penyusunan sebuah buklet manajemen kota, dan buklet tersebut mengandung 11 tema yang berbeda, dan masing-masing tema memiliki studi kasus. Minggu depan adalah pengenalan dari masing-masing studi kasus itu sesuai dengan tema yang di highlight atau diangkat gitu. Sebelum masuk ke situ semua, saya akan share SAP dan rencana evaluasinya terlebih dahulu. Kita bahas itu. Dan bagi teman-teman yang terlambat bergabung, silakan scan QR code-nya sambil saya siapkan SAP-nya terlebih dahulu. Oke. Ini adalah rencana evaluasi, dan SAP-nya ada di belakang sendiri. Karena saya waktu itu fokusnya ke rencana evaluasinya dulu, bukan SAP-nya. Ini adalah rencana evaluasi dan SAP manajemen kota 2022 untuk kelas B dan kelas internasional dan kelas IUP. Saya melihat bahwa tujuan pembelajaran, pencapaian pembelajaran dari manajemen kota adalah mahasiswa memahami konsep dan strategi untuk mengatasi isu manajemen kota. Students understand various concepts and strategies for addressing urban management issues. Lalu yang kedua adalah mahasiswa mampu memformulasikan rencana strategis dan rencana aksi untuk mengelola tantangan-tantangan manajemen, tantangan-tantangan perkotaan lah gitu. Nah, ini yang namanya kalau kita mengikuti model evaluasi dulu, yang mahasiswa melakukan presentasi mingguan, terus kemudian terakhirnya adalah diskusi soal studi kasus gitu. Formulasi strategic and action plan ini menurut saya nggak tercapai gitu. Jadi dalam hemat saya menerjemahkan learning outcome ini dengan berbeda gitu. Maka udah, kita selama satu semester ini kalian fokus ke satu studi kasus saja. Lalu studi kasusnya ini kalian pilih dari 11 tema yang ada.
urbanisasi, ada hubungannya, ada kaitannya dengan urbanisasi, sprawl dan megacities, atau urban land management, masalah infrastruktur, housing, poverty dan lain sebagainya, sampai ke smart city and disaster management. Jadi selama satu semester itu fokusnya ke satu itu aja. Lalu evaluasi pertama adalah penyusunan draft case study essay. Yang evaluasi keduanya adalah case study introduction atau case study presentation itu. Memperkenalkan studi kasusnya ke kelas, kepada teman-teman, kepada saya. Dan yang evaluasi ketiga adalah penyusunan final draft dari case study essay. Lalu evaluasi keempatnya adalah case study presentasi lagi, tapi kali ini fokusnya ke proposed solution. Strateginya apa? Rencana aksinya bagaimana? Evaluasi keempat seperti itu. Dengan demikian learning outcome kedua, LO yang kedua, students can formulate strategic and action plans to manage urban challenges, itu terpenuhi, itu tercapai. Gitu. Dan harapan saya proposed solution-nya lebih tajam dibandingkan kalau kita menggunakan approach evaluation approach yang pertama, yaitu paruh semester kedua untuk menyusun rencana strategi dan rencana aksi. Dengan model pendekatan evaluasi seperti ini, kalian bisa mulai memformulasikan rencana strategis dari awal. Jadi misalnya ketika memilih suatu tema gitu, poverty misalnya, kemiskinan dalam lingkungan perkotaan, sudah ada gambaran studi kasusnya seperti apa, sudah mulai mengumpulkan best practices-nya sehingga sudah ada gambaran kira-kira strategi yang akan diambil itu seperti apa. Tinggal itu dari awal pengambilan tema dan studi kasus sudah ada bayangan, sehingga pada saat evaluasi keempat, pada saat kita memasuki paruh semester kedua, kalian sudah lebih tajam dalam merumuskan, dalam mengelaborasikan strategi dan rencana aksi gitu. So esainya secara garis besar terdiri atas introduction, ya, pendahuluan yang bicara soal lokasi studi kasus, kemudian signifikansi lokasinya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu kedua adalah identifikasi isu, tergantung dari tema yang dipilih. Bagaimana kalian mengidentifikasi isunya? Apakah dari pemberitaan, apakah dari kajian pustaka dan lain sebagainya gitu. Tapi ini by no means is this a rigid template. Ini bukan template yang kaku. Tidak harus 1, 2, 3 seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, tapi headingnya tidak perlu pendahuluan, identifikasi, menggunakan metode ini enggak. Barangkali pendahuluan, terus kemudian deskripsi isu, deskripsi permasalahan. Nggak pakai metode identifikasi, langsung masuk ke deskripsi permasalahannya. No problem, nggak masalah. Lalu bagian ketiga adalah solusi yang memungkinkan atau solusi yang potential solution-nya itu apa saja. Dan dari sekian banyak potential solution itu yang plausible, yang memungkinkan untuk diaplikasikan itu yang mana saja. Mengapa demikian? Lalu rencana strategisnya seperti apa dari plausible solution itu tadi. Ingat, saya tadi menyampaikan kalau rencana strategis itu tidak lebih dan tidak bukan adalah sintesis dari strategi-strategi yang sudah ada, dari best practice yang sudah ada. Lalu perumusan action plan, siapa saja aktornya, fundingnya bagaimana, dan timeline. Aku lali, kata tulis timeline di sini. Terakhir adalah references. Dan ini adalah ketentuan atau kalau kemarin siapa yang tanya ya, Rafli kalau nggak salah yang tanya, bagaimana dengan kedalaman substansinya kalau misalnya kita menggunakan pendekatan case study essay itu. Well, kedalaman substansinya kurang lebih seperti ini. First draft, draft pertama, draft awal kita fokus ke introduction atau pengenalan studi kasus.
Sorry, ini bukan individual assignment karena kalian ada 34, karena ada 34 peserta, ada 11 tema. Dengan begitu ini bukan untuk kelas B, ini bukan individual assignment. Untuk kelas B ini adalah group assignment. Satu kelompok terdiri atas 34 bagi 11 ya, atas tiga anggota, tiga kelompok. Ada 11 kelompok, masing-masing beranggotakan 3 orang. Barangkali ada satu yang beranggotakan 4 orang. Itu this is a group assignment. Beberapa resource, beberapa referensi sudah ada di classroom untuk membantu menyusun essay itu. Kalian juga didorong untuk mencari referensi-referensi yang lain gitu. Struktur dari esainya untuk draft pertama ini pendahuluan, identifikasi isu, barangkali ada metode identifikasi, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, langsung ke description of issues dan implikasinya apa, kemudian references. Jadi draft yang pertama adalah ini aja. Kalau misalnya mau menambahkan identifikasi strategi yang memungkinkan, ya monggo, nggak apa-apa. Atau mengidentifikasi solusi, plausible solution sudah diidentifikasi di draft awal, nggak apa-apa. Kalau belum, nggak masalah. Minimal ada description of location, lokalnya di mana, dan isunya apa. Minimal ada itu. Ada 4 kriteria penilaian: pendahuluan, identifikasi isu, dan bibliografi serta dokumen format. Konsultasi boleh dilakukan sesering mungkin. Misalnya, jadi ya minimal sekali. Tapi kalau mau konsultasi 2 kali, 3 kali untuk memastikan draftnya sudah sesuai dengan ini atau enggak, monggo. Saya akan dengan senang hati mengakomodasi begitu. Ini adalah assessment criteria atau kriteria penilaian sesuai dengan yang dijanjikan di sini: introduction, identifikasi permasalahan, dan daftar pustaka serta format dokumen. Introduction, identifikasi, daftar pustaka, dan dokumen format. Di sini saya berupaya untuk setransparan mungkin gitu ya. Saya nggak sempat menerjemahkan dokumen ini ke dalam bahasa Indonesia karena ya belum sempat aja. Thanks to my excellent time management skills, saya belum sempat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau sempat saya terjemahkan deh. Tapi ya pakai Google Translate, pakai MS Word Translate, pakai apa lagi gitu. Jadi silakan baca sendiri assessment kriterianya seperti apa. Tapi saya berusaha setransparan mungkin, saya berusaha sebisa mungkin membuat kriteria ini mudah untuk diikuti. Ya, kasarnya kalau kalian mengikuti kriteria 1, 2, kalian penuhi kriteria ini aja udah dijamin, dalam tanda kutip dijamin memiliki nilai yang memuaskan gitu. Lalu evaluasi 2 dan 4 sama bentuknya karena presentasi itu tadi, case study presentation. Lalu evaluasi ketiga adalah continuation atau kelanjutan dari evaluasi yang pertama. Jadi bukan alih-alih membuat draft baru, kalian melanjutkan draft yang sebelumnya, melengkapi draft sebelumnya untuk menyajikan plausible solutions dan action plan-nya seperti apa. Jadi kalau yang tadi essay structure-nya cuma ada 3 komponen, introduction, identifikasi, dan references, maka kali ini ada tambahan komponen ketiga, yaitu plausible solutions, yang disintesiskan dari studi kasus lain yang serupa, best practices, dan lain sebagainya. Terus kemudian kalian mempertimbangkan solusi tersebut
Apakah masuk akal untuk diaplikasikan ke dalam konteks yang saat ini kalian angkat, mengingat karakteristik demografis setempat, mengingat sumber daya dan kapasitas teknis setempat dan lain sebagainya. Itu ada kemudian rumusan strategic plan dan yang terakhir adalah action plan. Tapi again, struktur ini tidak rigid. Barangkali kalian ingin menambahkan subbab lainnya, monggo, nggak masalah. Assessment kriterianya sama, kurang lebih sama lah dengan yang sebelumnya: introduction, identification, plausible solution, kemudian strategic plan-nya bagaimana, action plan-nya, dan reference, dan yang terakhir adalah document format. Jadi assessment kriteria untuk evaluasi 3 ini lebih banyak tentunya karena substansi yang dibahas juga lebih banyak begitu. Tapi sekali lagi saya upayakan saya upayakan sejelas mungkin agar kalian mudah untuk memenuhi kriteria dokumen ini gitu. Paling nanti variasinya adalah di references. Kalau misalnya kalian nggak pakai reference manager, terus kemudian banyak kutipan yang belepotan, ya paling nanti variasinya di sini sama di format. Ikutin template atau enggak? Kalau nggak ngikutin template ya itu. Well, so kita masuk ke SAP-nya, semester plan-nya. Lagi-lagi saya sampaikan kalau ini semester plan-nya menyesuaikan evaluasi, bukan sebaliknya. Dengan begini ada penyesuaian terhadap minggu-minggu perkuliahannya. Yes, masih ada presentasi mingguan, tapi presentasi mingguannya berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu kan satu kelompok presentasi dalam 1 minggu gitu. Kali ini presentasi mingguannya itu terdiri atas 2 tema, dan saya upayakan agar kedua tema yang dibahas dalam 1 minggu itu saling melengkapi begitu. Urbanization, urban sprawl ada hubungannya roughly dengan dengan urban land management misalnya. Jadi kedua kelompok itu bisa saling berkomunikasi sehingga studi kasus yang diangkat juga harapannya nggak sama gitu. Tapi paling nggak studi kasusnya bisa saling melengkapi. Infrastructure and housing, kemudian poverty and conflict, heritage management dan revitalisasi, yang terakhir adalah sustainable urban management dan smart city, yang terakhir adalah disaster management. Gitu. Di minggu ke-8, Pak, cuma 1. Well, temanya ada 11. Temanya ada 11 dan kebetulan konfigurasi 1 semesternya jumlahnya genap. So there. Di minggu ke-8 setelah selesai presentasi kelompok disaster management, maka kita bisa wrap up, kita bisa melakukan refleksi sedikit tentang minggu ke-3 sampai ke-8 dalam case study presentation itu apa yang barangkali apa yang kurang dan lain sebagainya, apa yang sekiranya bisa diperbaiki dan seterusnya. Lalu masuk ke minggu 9 sampai 14, lagi-lagi case study, group presentation, tapi bukan case study introduction, tapi ke plausible solution dan strategic and action plans. Bagaimana mengatasi urbanisasi, bagaimana mengatasi permasalahan urban land management dan seterusnya. Lagi-lagi harapannya saling melengkapi gitu ya. Yang terakhir again wrap up and reflection sebelum kita masuk ke peer review workshop minggu ke-15. Di peer review workshop ini harapan saya begini. Setelah kalian submit final draft di sini bukan berarti dia final, dia sudah selesai gitu, enggak.
final draft itu kemudian kalian submit ke ke dalam peer review workshop yang ada di Classroom gitu ya. Kemudian kalian akan saling membaca dan mengevaluasi hasil kerja kelompok yang lain. Jadi kelulusan bukan kelulusan, insya Allah oke lah kalau itu ya. Tapi nilai kalian akan saling menilai pekerjaan rekan-rekan atau pekerjaan kelompok lain gitu. Sama seperti di sama seperti di sini gitu. Saya sudah mulai set up assessment kriteria untuk memudahkan kalian saling mengevaluasi di dalam workshop itu. Nggak seelaborate, nggak serumit ini barangkali gitu ya. Saya buat lebih sederhana begitu agar lebih mudah untuk melakukan peer review workshop-nya. Itu kemudian minggu ke-16 setelah memperoleh feedback dari kelompok-kelompok lain, perbaiki draftnya sebelum akhirnya masuk ke minggu ke-16 yaitu wrap up dan final submission. Kali ini kalau ini adalah draft final yang sudah final atau sudah lebih mendekati draft final. Tentunya nanti sebelum naskah-naskah itu kemudian saya serahkan ke penerbit, maka saya akan melakukan proses re-evaluation dan re-editing terlebih dahulu. Baru kita akan submit ke penerbit gitu. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita minggu ini. SAP dan rencana pembelajaran ini bisa kalian akses di mana? Classroom. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan untuk menandai presensinya. Happy Valentine's Day by the way, bagi mereka yang suka memperingati hal-hal itu. Otherwise kalau ada komentar atau pertanyaan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, barangkali saat ini belum ada pertanyaan. Kalian butuh waktu untuk mencerna SAP dan rencana evaluasinya serta kriteria penilaiannya terlebih dahulu. That's fine. Nanti cuman saya mohon ini aja sebelum memasuki sesi weekly presentation itu, saya mohon daftar kelompoknya untuk disampaikan ke saya, entah itu melalui WhatsApp atau saya bikin submission folder deh di Classroom, judulnya daftar kelompok. Komting boleh menyampaikan daftar kelompoknya di situ, terus kemudian agar daftar kelompok tersebut saya input ke Classroom, gitu. Oke. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan sekalian. Semoga kita bisa segera kembali ke model pertemuan hybrid seperti sebelumnya. It was nice being able to see your faces, not all of you at once, tapi paling enggak bisa ketemu dengan sebagian dari kalian, dan I'm looking forward to being able to do that again soon. Jaga diri kalian, jaga kesehatan, dan bagi teman-teman yang sedang sakit, sedang tidak sehat, semoga kalian semua lekas pulih, lekas sembuh, lekas pulih seperti sedia kala. Oke, terima kasih sekali lagi.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.